Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Selamat Sabat. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang kedua di triwulan yang pertama di tahun 2023 ini, dengan satu pembahasan yang sangat menarik dengan judul Perjanjian Allah dengan Kita. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami akan mempelajari firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, akal budi-Mu, sehingga firman ini boleh kami pahami dengan baik dan benar, dan menuntun hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, mohon berkat untuk kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perjanjian Allah dengan kita. Ayat inti terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana keselamatan adalah suatu perjanjian yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Persetujuan adalah bagian dari hubungan manusia. Namun perjanjian Allah dengan kita di dalam Yesus telah direncanakan sejak kekekalan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Dan menawarkan hidup yang kekal kepada mereka yang setia bahkan sampai kematian. Wahyu 2 ayat 10. Nah, salah satu ketentuan penting dari perjanjian adalah mengakui bahwa Allah memberikan harta kepunyaan dan sebagai gantinya menuntut kesetiaan dalam persepuluhan dan persembahan. Pengembalian persepuluhan dan persembahan yang setia juga berfungsi untuk mendukung pekerjaan Allah. Apa yang dimaksudkan dalam pelajaran ini? Mari kita pelajari secara lengkap. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Perjanjian Keselamatan. Universalism mengajarkan bahwa pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Namun, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa meskipun Yesus mati untuk semua manusia, tetapi tidak semua orang diselamatkan. Bahkan banyak orang yang berjalan kepada kehancuran dan kematian kekal. Hal ini disebabkan oleh karena pilihan dan jalan hidup yang salah. Demikian juga ada orang yang beranggapan karena keselamatan adalah oleh anugerah Tuhan, maka umat manusia tidak lagi memiliki kewajiban di bawah perjanjian keselamatan ini. Namun, kewajiban timbal balik adalah sangat penting agar dokumen diakui sebagai suatu kesepakatan, perjanjian, atau persekutuan. Di antara kewajiban itu adalah perbuatan baik dari iman menurut hukum yang tertulis dalam hati. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menerima keselamatan? Kita harus percaya kepada nama anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 13. Kita harus bertahan sampai kepada kesudahan. Matius 10 ayat 22. Kita harus percaya bahwa Yesus diutus Allah. Yohanes 6 ayat 29. Dan iman kita harus bertambah teguh. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengekspresikan bahwa ia telah menjunjung tinggi perjanjian keselamatannya. Hal itu ditegaskan di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang,
telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Meskipun Paulus mengerti bahwa keselamatan adalah oleh iman saja, bukan berdasarkan perbuatan menuruti hukum, di sini dia tidak memandang perbuatannya atau pencapaiannya sebagai kelayakannya di hadapan Tuhan. Tetapi mahkota kebenaran yang sedang Paulus nantikan adalah kebenaran Kristus, yang mana Paulus dengan iman mengklaim untuk dirinya sendiri dan telah bertahan sampai akhir hidupnya. Di pelajaran hari Senin dengan judul Sungguh-sungguh Mendengar. Dalam kitab Ulangan atau yang disebut dengan kitab peringatan, kepada generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian, Musa menceritakan kembali sejarah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Musa menceritakan perjalanan mulai dari Gunung Sinai sampai ke Kades Barnea, dekat dengan tanah perjanjian. Juga dikisahkan pemberontakan dan pengembaraan 40 tahun di padang gurun. Dia juga menyatakan kembali 10 perintah itu, tuntutan-tuntutan mengembalikan persepuluhan dan pusat perbendaharaan. Tetapi fokus utama kitab Ulangan adalah nasihat untuk menurut Allah dan menerima berkat-berkat-Nya. Musa menggambarkan Allah sebagai pribadi yang memiliki kemampuan, kerinduan, dan peduli kepada umatnya. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 merupakan janji berkat-berkat Allah kepada umatnya. Namun, Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan menerima berkat dan janji-janji yang besar itu haruslah mengingat bahwa berkat-berkat dan janji-janji tersebut bukan tidak bersyarat. Berkat-berkat yang diterima itu haruslah dihidupkan. Musa menegaskan dengan kalimat, "Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu." Ulangan 28 ayat 1. Saudara, penegasan Musa ini menunjukkan sesuatu yang serius untuk diperhatikan. Bangsa Israel harus mengetahui bahwa nasib kekal mereka dipertaruhkan di sini. Karena selain ada berkat, namun ada juga amaran-amaran, bahkan kutukan bagi yang tidak menurut. Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 68. Pertanyaannya adalah, sesungguhnya apa yang Tuhan minta kepada umatnya bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Mengapa? Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Hormatilah Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah meminta kita untuk menjadikan Dia pertama dalam pengaturan segala kepemilikan kita, dan sebagai pertunjukan iman kita kepadanya yang menyediakan segala sesuatu untuk kita. Dia mengatakan bahwa jika kita menjadikan Dia yang pertama, maka Dia akan memberkati apa yang sisanya. Apa artinya menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama? Yang pertama, ini adalah sebuah tindakan iman, sebuah tindakan percaya.
sebuah manifestasi percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan tentu saja tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Yang kedua, ini adalah sebuah sikap dari kesadaran penuh bahwa mengembalikan kepada Allah hasil pertama dari semua yang kita miliki adalah yang terkecil yang dapat kita lakukan. Mengapa? Karena kita menyadari sesuatu yang tidak dapat kita nilai dari apa yang Yesus berikan kepada masing-masing kita. Bahkan, bukan hanya sebagai seorang pencipta kita, seorang penopang kita, tetapi juga sebagai penebus kita. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Yang ketiga, ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menggunakan harta kita untuk diri kita lebih dulu dan membawa kepada Tuhan yang sisa. Karena kalau demikian, persepuluhan itu bukan lagi persepuluhan yang jujur. Biarlah bagian Tuhan itu lebih dulu diasingkan. Sebagaimana tertulis di dalam buku Nasihat Penata Layanan halaman 81 karya Ellen G. White. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan adalah lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Akan tetapi hal ini tidak akan terjadi secara ajaib. Kita tidak akan bangun pada satu pagi dan mendapati bahwa lumbung-lumbung dan tempat penyimpanan kita tiba-tiba menjadi penuh. Ada yang harus kita kerjakan. Kita harus menjadi seorang penata layan yang baik, perencana yang teliti, dan bertanggung jawab dalam keuangan. Setia pada pekerjaan yang Allah minta kita lakukan. Maka disinilah Tuhan akan memberkati kita. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Kontrak Persepuluhan. Pada masa pemerintahan Hizkia, Raja Yehuda yang baik, ada kebangunan rohani yang sejati di Yehuda. Dan orang-orang mulai dengan setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan mereka ke perbendaharaan bait suci. 2 Tawarik 31 ayat 5 mengatakan, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Bangsa Israel makmur manakala mereka menuruti Allah dan setia dalam mengembalikan persepuluhan. Sebaliknya, mereka jatuh pada masa-masa yang sulit ketika mereka tidak setia dalam persepuluhan. Kelihatannya mereka mengikuti siklus penurutan dan makmur, kemudian tidak menurut dan menghadapi masalah. Selama periode-periode ketidaksetiaan inilah Allah melalui Nabi Maleaki menawarkan perjanjian bilateral dengan umatnya. Maleaki 3 ayat 7 sampai dengan 11 menjelaskan tentang perjanjian tersebut. Mari kita baca. Maleaki 3 ayat 10 sampai dengan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah janji Tuhan. Sejarah kehidupan bangsa Israel telah membuktikan pemenuhan janji tersebut. Baik dalam penurutan maupun dalam ketidaksetiaan, mereka telah merasakannya. Ellen G. White dalam buku Nasihat Penata Layanan halaman 75 menegaskan, Ia yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi Anda telah mengadakan perjanjian dengan Anda. Ia telah memberikan Anda berkat-berkatnya, dan sebagai imbalannya Ia menuntut Anda
membawanya kepadanya persepuluhan-persepuluhan dan persembahan. Tak ada seorang yang dapat berkata bahwa sukarlah baginya untuk memahami hal ini. Rencana Allah mengenai persepuluhan dan persembahan dengan tegas ditandaskan dalam Maleakhi pasal 3. Allah mengajak manusia, pembantu-pembantunya, untuk tetap setia dalam ikatan janji yang telah Ia buat dengan mereka. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Carilah Dahulu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian bilateral, yaitu untuk menerima berkat, kita perlu melakukan bagian kita juga. Apa saja? Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, jika kita memiliki iman yang teguh, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian juga di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, jika kita merendahkan diri, berdoa, dan mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Semua ayat-ayat ini dan banyak yang lain berbicara tentang fakta bahwa meskipun Allah itu berdaulat, meskipun Allah adalah pencipta dan penopang, dan meskipun keselamatan adalah pemberian kasih dan tidak membutuhkan jasa di pihak kita, kita tetap memiliki bagian untuk dimainkan dalam drama pertentangan besar di atas bumi ini. Kita harus memilih untuk mengikuti dorongan Roh Kudus dan menuruti apa yang Allah minta untuk kita lakukan. Karena meskipun Allah menawarkan kita berkat dan kehidupan, kita dapat memilih kutukan dan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika kita memandang pada perjanjian bilateral Allah dengan kita dapat melihat berkat-berkat yang juga tanggung jawab kita. Melalui sambutan kita terhadap apa yang Allah tawarkan kepada kita, kita menetapkan hubungan kita dengan Dia, dan dalam tingkat yang besar menentukan nasib kita sendiri. Penurutan, pelayanan, dan kesetiaan berdasarkan kasih adalah tanda pemuritan yang sesungguhnya. Itu bukanlah membebaskan kita dari penurutan, karena hanya iman sajalah yang membuat kita dapat mengambil bagian dari kasih karunia Kristus yang menyanggupkan kita untuk memberikan penurutan yang Allah mintakan dari kita. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Yesus mati untuk umat manusia. Tetapi tidak semua orang diselamatkan karena pilihan dan jalan hidup yang salah. Yang kedua, berkat akan diterima jika kita baik-baik mendengar suara Tuhan, dan sebaliknya, kutukan bagi yang tidak menurut. Yang ketiga, jika kita menjadikan Allah yang pertama dalam segala pengaturan kepemilikan kita, maka Dia akan memberkati yang sisanya. Yang keempat, Allah telah memberikan Anda berkat-berkat-Nya, dan sebagai imbalannya, Ia menuntut Anda membawa kepadanya persepuluhan-persepuluhan dan persembahan. Dan yang kelima, penurutan, pelayanan dan kesetiaan berdasarkan kasih adalah tanda pemuritan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada pekan yang kedua ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang penuh kasih. Kembali kami memohon agar Engkau mencurahkan Roh Kudus Tuhan kepada masing-masing kami. Kami memperoleh hikmat surgawi sehingga kami memahami, mengerti akan firman ini. Bapa di surga, mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga dalam mempelajari firman Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kami dituntun lebih dekat, lebih mengerti akan kebenaran-kebenaran firman. Ampunilah
akan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita.